Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Seorang pernah berkata kepada saya, "Pendeta, kalau saya berpuasa, kadangkala bukan soal tidak makannya yang sulit. Tetapi kalau saya berpuasa, kadangkala tidak minumnya itu yang jauh lebih sulit. Karena untuk tahan tidak makan, mungkin paling hanya berakibat perut sakit sedikit, kepala sakit sedikit. Tapi untuk tidak minumnya itu membuat suhu badan kayaknya tidak enak. Kayaknya badan kok rasa nggak enak gitu. Karena kelihatannya kayak kekurangan cairan mungkin dalam tubuh." Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memang seorang bisa jauh lebih mudah tahan untuk tidak makan daripada tahan tidak minum. Karena sebetulnya minum adalah kebutuhan yang sangat perlu dalam kehidupan kita. Setiap kita butuh minum. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika seorang ada dalam kehausan, itu adalah saat dimana seorang itu rasa dalam keadaan yang sangat tidak enak. Dan tahukah saudara bahwa dunia hari-hari ini adalah dunia yang sedang kehausan. Tetapi Yesus datang sebagai air hidup untuk membawa kesegaran bagi kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang mengajar kita untuk menjadikan firman Tuhan dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan, maka jalan kita lurus. Selama kita berjalan sesuai firman Tuhan, kita akan terus naik. Dan selama kita berjalan seturut firman Tuhan, kita akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas minum dan tidak haus lagi. Nah, dunia ini adalah dunia yang minum, dan setelah minum kembali akan haus lagi. Tetapi air kehidupan yang Kristus berikan buat kita, sekali kita minum, akan mendatangkan kepuasan yang luar biasa, sehingga kita tidak akan pernah haus lagi. Nah, kita akan sama-sama belajar dari Yohanes pasal 4. Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Kalau saudara mau ambil Alkitab, saya beri waktu untuk itu. Saudara dapat ambil Alkitab saudara, mungkin catatan saudara atau buku tulis saudara, apapun yang saudara mau buat persiapan untuk program ini, sehingga saudara betul-betul menggali firman Tuhan dengan dalam dan memahami secara jelas firman Tuhan, sehingga dapat saudara praktekkan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Nah, saudara buka Yohanes pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-26. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ayat 4, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab sebetulnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu?"
Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi." Perhatikan ayat yang ke-14. "Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadamu, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikan aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami. Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia ini adalah dunia yang sedang kehausan. Yesus berhadapan dengan seorang wanita yang mengambil air di siang hari. Bagi orang pada zaman itu, biasanya wanita mengambil air pada pagi hari, tidak pada siang hari. Ini sebuah kejanggalan. Pertanyaannya, kenapa dia mengambil air pada siang hari? Ini pasti wanita yang gak benar. Kenapa dia pasti adalah wanita yang gak benar? Karena kalau dia kumpul bersama dengan wanita-wanita lain pada pagi hari, pasti ia menjadi bahan perbincangan, pasti ia menjadi bahan pergunjingan, pasti ia menjadi bahan wanita-wanita itu mengolok-olok wanita ini. Sehingga apa yang terjadi? Dia malas bertemu dengan wanita-wanita tersebut. Dia pikir, aku akan mengambil air siang hari. Ketika wanita-wanita lain sudah kembali ke rumahnya, aku baru mengambil air. Tetapi apa yang terjadi? Dia berjumpa dengan Yesus. Yesus dengan tegas bilang, "Pulang, panggil suamimu." Nah, sekarang kelihatan siapa dia sebenarnya. Dia berkata, "Aku tidak punya suami." Yesus langsung berkata, "Tepat katamu, sebab kamu sudah punya 5 suami." Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bayangkan seorang wanita di zaman itu, zaman yang kata orang masih zaman kuno, zaman yang masih konvensional, zaman yang masih tidak banyak orang buat aneh-aneh. Dia punya 5 suami. Pertanyaannya, kenapa dia sampai punya 5 suami? Dalam tanda petik kita tahu kehausan. Dia merasa ada sesuatu yang tidak terpenuhi. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini orang juga hidup dalam kehausan. Suami merasa istri tidak mau mengerti, istri merasa suami tidak mau mengerti, orang tua merasa anak-anak tidak mau mengerti, anak-anak sedang merasa orang tua tidak mau mengerti. Dunia sedang ada dalam kehausan yang luar biasa. Akhirnya dunia mulai mau mencoba memuaskan diri dengan apa? Narkoba. Dunia sedang mau memuaskan diri dengan apa? Dengan seks bebas. Dunia sedang mau memuaskan dengan apa? Dengan pesta pora, dengan kesenangan-kesenangan duniawi sesaat. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus bilang, kalau kamu minum air dari dunia ini, kamu akan tetap haus lagi. Kekosongan itu tidak akan pernah kau bisa isi dengan apapun. Tapi jika engkau menerima air yang kuberikan kepadamu, itu akan berubah menjadi mata air yang terus mengalir. Dunia ini adalah dunia yang sedang kehausan. Tetapi di dalam Kristus, air hidup itu, Dia memberi kepuasan sejati. Haleluya. Berarti dari ayat bacaan ini kita bisa tarik pelajaran yang sangat menarik. Yang pertama, bahwa kepuasan yang Yesus berikan itu sekali untuk selama-lamanya. Waktu kita berjumpa dengan Yesus, kita serahkan beban kita. Yesus berkata, "Mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku beri kelegaan kepadamu." Waktu Dia angkat beban kita, Dia ampuni dosa, Dia bebaskan kutuk, Dia
lepaskan segala ikatan kegelapan. Apa yang dia buat, dia berikan kepuasan. Dan sekali untuk selama-lamanya. Waktu kita tetap melekat pada Yesus, kita menempel pada Kristus sebagai ranting dari pokok anggur yang benar. Maka apa yang terjadi? Suplai yang diberikan oleh pokok anggur ini selalu cukup dan berkelimpahan. Jadi kepuasan yang Yesus beri sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudara yang mencari kepuasan dari dunia ini, satu saat kau akan kecewa. Tapi saudara-saudara yang berjumpa dengan Yesus secara pribadi, akan mengalami sukacita yang luar biasa. Mungkin sudah mendengar program ini dan berkata, saya orang Kristen, saya beragama, tapi saya nggak pernah menerima kepuasan itu. Ini bedanya. Kekristenan bukan sekedar agama, tetapi kekristenan adalah perjumpaan dengan Kristus, di mana kita mengalami kepuasan yang sejati di dalam Dia. Yang kedua saya pelajari bahwa kepuasan yang Yesus beri tidak dapat dunia berikan. Yesus dengan tegas bilang, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Berarti kepuasan yang Yesus beri tidak dapat dunia berikan. Apa yang dunia berikan sifatnya hanya duniawi, tapi apa yang Yesus berikan sifatnya sorgawi. Haleluya. Dan yang ketiga, bahwa kepuasan yang Yesus beri sumbernya dari sorga. Saya ulangi sekali, kepuasan yang Yesus beri sumbernya dari sorga. Kalau sumbernya dari sorga, berarti tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi yang ada di muka bumi. Sehingga meskipun engkau menghadapi tantangan, meskipun engkau menghadapi masalah, meskipun engkau menghadapi masa-masa yang sukar, bangkitkan imanmu dan bilang, saya memiliki kepuasan yang Yesus berikan dari sorga. Sehingga di tengah masalah sekalipun, aku tahu penebusku hidup, pembelaku agung. Dia memberi kemenangan yang luar biasa. Haleluya. Jika saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui surat, hubungi kami melalui telepon, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Melalui program ini kami juga mau berdoa untuk setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, setiap saudara yang menghadapi masa-masa sukar, karena kita percaya bagi Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus, saudara-saudara yang mungkin sedang ada dalam kehausan, ada dalam ketidakpastian, ada di dalam tekanan yang berat, akhirnya sudah lari pada hal-hal dunia, lalu sudah ingin bertobat, datang sungguh-sungguh di bawah kaki Yesus. Sudah juga boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita doa, Bapa dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa buat mereka yang sedang kehausan untuk hal-hal dunia ini, kehausan akan kepuasan dalam kehidupan ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan patahkan setiap ikatan kegelapan yang coba mau mengikat, membelenggu hidup mereka. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan, kasih, anugerah, kepuasan dari sorga boleh mengalir dalam kehidupan mereka untuk membangkitkan setiap kami untuk berjalan dalam kebenaran. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Allah tidak pernah gagal menepati janjinya. Bangkitkan iman kita, tetap percaya, berharap, bersukacita, bersemangat di dalam Tuhan. Karena Dia adalah kota benteng keselamatan kita, gunung batu kekuatan kita, tempat yang baginya kita mendapat keselamatan. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.